Seperti halnya Fir'aun bagi Musa dan Heron bagi Isa al-Masih, Abraha adalah latar pekat yang menyempurnakan cahaya gemilau bagi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, bangsa Arab sejatinya telah mengenal kepercayaan adanya zat yang memberikan kekuatan. Akan tetapi, karena jarak antara kenabian sebelum Nabi Muhammad begitu jauh, bangsa Arab akhirnya terjerumus pada kesesatan hingga menyembah berhala. Walaupun ada agama lain yang dianut bangsa Arab saat itu, yakni Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Sabiah, akan tetapi Abdul Muthalib yang tak lain adalah paman dari baginda Nabi Muhammad SAW tetap mempertahankan agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakhuri diceritakan, Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha al-Ashraf. Saat itu Yaman berada di bawah kekuasaan kerajaan Habsah dengan rajanya Najasyi yang beragama Kristen. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah banyak dikunjungi oleh penziarah dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Oleh karena itu Abraha membangun gereja yang sangat megah di Yaman, kemudian diberi nama Al-Qais. Abraha menginginkan orang-orang Arab tidak lagi mengunjungi Baitullah di Mekah, tetapi beralih mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya di Yaman. Beberapa utusan pun dikirimnya untuk menemui kabilah-kabilah Arab dan merayu mereka untuk mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya. Namun seruannya tidak digubris oleh orang-orang Arab, bahkan orang-orang Arab yang berada di bawah kekuasaannya di Yaman pun tetap berkunjung ke Baitullah. Kenyataan inilah yang menyebabkan Abraha murka, bahkan dia memutuskan memimpin sendiri pasukannya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, maka didatangkanlah pasukan bergajah dari Abyssinia. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha, bahkan seorang pemimpin Arab di Yaman yang bernama Zunapar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha, namun Zunapar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha hingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Pasukan Abraha pun meneruskan perjalanan ke negeri Katsman. Di negeri itulah Abraha mendapat perlawanan dari Nufail ibnu Habib al-Katsami yang memimpin beberapa kabilah. Akhirnya perlawanan Nufail pun dapat dihancurkan oleh Abraha. Nufail kemudian diampuni oleh Abraha dengan imbalan bersedia menjadi petunjuk jalan sampai ke kota Thaib. Sesampainya di kota Thaib, tentara Abraha tidak mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat. Mereka hanya berharap Abraha tidak menghancurkan berhala yang mereka puja di Thaib. Pemimpin mereka yang bernama Mas'ud ibnu Mu'atib bersama beberapa pemuka suku Salub yang lain hanya datang menyambut Abraha dan menyatakan kedudukan mereka dan bersedia menunjukkan jalan sampai ke Mekah. Lalu Abu Rugal yang dipilih sebagai petunjuk jalan bagi Abraha menuju kota Mekah. Namun sampai di suatu tempat yang bernama Mugamis, Abu Rugal menemui ajalnya. Dari Mugamis, Abraha mengutus sebagian pasukannya yang dipimpin Aswad bin Mahmud menuju kota Mekah. Di Bihamah, Aswad dan pasukannya merampas harta penduduk termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Melihat perampasan itu, beberapa tokoh Quraisy bertekad untuk berperang melawan tentara Abraha, tetapi mengetahui kekuatan tidak seimbang, mereka mengurungkan niat untuk berperang melawan Abraha. Setelah itu Abraha mengutus Hanatah al-Himyari ke kota Mekah untuk berunding dengan orang-orang yang paling terhormat di kalangan Quraisy, sekaligus untuk menyampaikan pesan bahwa kedatangannya tidak untuk memerangi bangsa Quraisy, terkecuali jika mereka menghalangi usahanya untuk menghancurkan daripada Baitullah.
Hanatah kemudian diarahkan ke rumah Abdul Muthalib bin Hashim untuk menyampaikan pesan Abrahah kepadanya. Setelah menerima pesan, Abdul Muthalib pun menjawab, "Demi Allah, kami tidak berkeinginan untuk memerangi Abrahah, lagi pula kami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang disucikan dan rumah kekasihnya yaitu Ibrahim. Karena itu, jika Allah menjaga dari penghancuran, maka sudah sepantasnya. Dan jika Allah membiarkan rumahnya dihancurkan, maka demi Allah, kami tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya." Setelah mendengar jawaban Abdul Muthalib, Hanatah mengajak Abdul Muthalib untuk menemui Abrahah. Lalu Abdul Muthalib datang bersama beberapa pembesar Arab lainnya. Para pembesar ini menawarkan sepertiga harta Pihamah kepada Abrahah dengan syarat Ka'bah tidak dihancurkan. Tetapi Abrahah menolaknya. Kepada Abrahah, Abdul Muthalib mengatakan, "Sesungguhnya keperluanku adalah meminta agar engkau berkenan mengembalikan 200 ekor unta milikku yang telah diziarah." Abrahah terkejut mendengarnya, lalu ia berkata sambil meremehkan, "Apakah kau hanya bicara kepadaku tentang 200 ekor unta yang dirampas dan mengabaikan rumah suci agamamu dan agama nenek moyangmu? Padahal kedatanganku untuk merobohkannya, dan kau tidak berbicara tentang itu kepadaku." Abdul Muthalib pun menjawab, "Sesungguhnya akulah pemilik unta itu, dan sesungguhnya Baitullah pemiliknya lah yang akan mempertahankannya." Abrahah berkata, dia tidak akan bisa menghalangiku untuk merobohkannya. Lalu Abrahah kemudian mengembalikan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu, Abdul Muthalib pun segera pulang dan menemui orang-orang Quraisy di kota Mekah dan memerintahkan mereka keluar dari kota Mekah agar bisa berlindung di puncak perbukitan. Setelah itu Abdul Muthalib bergegas menuju Ka'bah dan memegangi pintunya. Lalu Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya seseorang harus mempertahankan rumahnya. Karena itu pertahankanlah rumah milikmu. Jangan sampai sekali-sekali engkau biarkan salib dan situs ibadah yang mereka buat menang atas rumahmu." Keesokan harinya, Abrahah bersiap memasuki kota Mekah dengan gajahnya yang sangat besar yang bernama Mahmud beserta seluruh bala tentaranya. Abrahah kemudian menghadapkan gajahnya ke arah kota Mekah. Namun sebelumnya, Nufail telah membisikkan sesuatu ke telinga gajah tersebut dan berkata, "Mahmud, turunlah, kembalilah ke arah kau datang, karena sesungguhnya kau berada di negeri Allah yang disucikan." Setelah Nufail membisikkan sesuatu ke telinga gajah, Nufail bergegas lari menuju perbukitan tempat orang-orang Quraisy berlindung. Sementara itu, pasukan Abrahah pun bergegas menuju kota Mekah. Abrahah pun memerintahkan pasukannya untuk siap menyerang. Namun tiba-tiba gajah-gajah itu enggan melangkahkan kakinya. Mereka hanya terdiam dan enggan meneruskan perjalanan. Abrahah pun geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar mau meneruskan perjalanan. Dalam kondisi seperti itu, terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1-5. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dan di tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sebuah kelahiran yang menandakan perubahan zaman dari kegelapan menuju terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Wallahu alam bishawab.